Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran IPS di MTS Aljayani. Mari kita saksikan video berikut ini. Yang keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Hal ini bisa dilihat dari salah satu kasus di tahun 2011. Di negara Mesir terjadi demonstrasi besar-besaran di negara tersebut untuk menuntut agar Presiden Husni Mubarak yang telah berkuasa selama 30 tahun untuk melepaskan jabatannya. Proses tersebut menggunakan berbagai teknik pemberontakan sipil dan dalam kampanye dan melibatkan beberapa serangan, demonstrasi dan pawai dan pemanfaatan media sosial lainnya seperti Facebook, Twitter, YouTube dan atau Skype untuk mengorganisir massa, berkomunikasi dan mengumpulkan massa. Pemerintah meredam dengan berusaha para demonstran yang menggalang aksinya dari internet dengan cara menghentikan saluran internet dan komunikasi hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Revolusi itu akhirnya berakhir dengan jatuhnya Husni Mubarak. Setelah terjadi revolusi tersebut, Mesir mengalami perubahan dalam berbagai bidang. Di Indonesia pun sempat terjadi di tahun 1998, yakni dengan adanya konflik untuk menuntut turunnya Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 30 tahun, yang menyatakan, dan kemudian Pak Harto pada waktu itu mengundurkan diri dari kursi jabatannya dan digantikan oleh wakilnya, yaitu B.J. Habibie. Itu merupakan salah satu bentuk dari revolusi. Yang kelima adalah perubahan lingkungan alam. Manusia dengan lingkungan alam tidak bisa dipisahkan. Jadi apabila terjadi perubahan, maka akan berdampak besar pada kehidupan manusia. Misalnya ketika manusia tidak bisa mengelola sungai dengan baik, maka akan menghasilkan banjir. Kemudian apabila manusia tidak bisa mengelola gunung dengan baik, akan mengakibatkan longsor dan lain sebagainya. Kemudian dampak lainnya seperti gunung meletus, gempa, dan tsunami yang bisa mengakibatkan perubahan yang besar pada kehidupan manusia yang berada di lingkungan tersebut. Yang berikutnya, peperangan. Indonesia pernah mengalami masa yang sulit di tahun 1942 sampai 1945 ketika Jepang datang ke Indonesia, dan ketika itu Jepang menduduki Indonesia, dan pada tahun 1945 bom dijatuhkan oleh sekutu di Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian rakyat Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 memproklamasikan kemerdekaannya. Jatuhnya bom di Jepang memberikan hikmah lepasnya belenggu penjajahan Jepang di Indonesia. Sebagai tambahan, proses pertemuan kebudayaan tidak selalu saling mempengaruhi. Ketika kedua kebudayaan mempunyai taraf seimbang, yang terjadi adalah saling menolak atau cultural animosity. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Keadaan itu dapat berawal dari keadaan masa lalu kedua kebudayaan yang saling mengalami pertemuan fisik. Pertentangan itu kemudian dilanjutkan dengan pertentangan non-fisik. Terjadilah sikap saling menolak terhadap pengaruh kebudayaan masing-masing. Contoh cultural animosity terjadi pada kebudayaan Sultan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Keduanya merupakan pecahan dari Kerajaan Mataram. Yogyakarta dan Surakarta mempunyai kebudayaan yang hampir sama, namun sebenarnya berbeda karena mereka tidak mau saling terpengaruh. Misalnya saja gaya pakaian adat. Yogyakarta dan Surakarta memang sama, namun ada sedikit perbedaan. Perbedaan tersebut tampak mulai dari model base cap,
cara melipat jarik, belangkon, gaya busana kebaya, dan tata cara pengantin. Terima kasih kepada siswa-siswi MTS Aljayani yang telah menyaksikan video pembelajaran berikut ini.